Ada zat pemikir yang darinya segala sesuatu dibuat dan yang dalam bentuk aslinya meresap, menembus, dan memenuhi ruang-ruang alam semesta. Sebuah pikiran kepada zat pemikir ini menghasilkan sesuatu yang dicitrakan oleh pikiran tersebut. Manusia dapat membentuk sesuatu dalam pemikirannya. Dengan menanamkan pikirannya pada substansi tak berbentuk, dapat menyebabkan terciptanya hal yang dipikirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sahabat STB. Kita jumpa lagi di video kelima, yaitu pembahasan kita tentang ilmu menjadi kaya. Saya harap teman-teman so far bisa mengikuti dan memahami isi dari 4 video sebelumnya, sehingga sampai sejauh ini teman-teman sudah mulai meraba, mulai merasakan betapa dahsyatnya ilmu ini dan menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi untuk Anda dalam upaya Anda melakukan ikhtiar untuk hidup lebih berdaya lagi, lebih meningkat, dan di ujung Anda meraih kekayaan. Seperti biasa, catatan dari kami yaitu pada kalimat cara tertentu yang tertulis di video ini diterjemahkan bebas oleh STB dari kata certain way, seperti contohnya pada kalimat berpikir dengan cara tertentu, bertindak dengan cara tertentu. Kata orisinil, zat asli, zat cerdas, zat murni diambil dari kata aslinya dalam bahasa Inggris yaitu original substance. Kadang saya menyebutnya sebagai substansi. Kadang juga saya menyebutnya sebagai zat. Kata citra memiliki arti menggambarkan atau melakukan penggambaran atau mengesankan atau memproyeksikan. Contoh sebuah pikiran yang dicitrakan kepada zat orisinil akan menciptakan sebuah bentuk seperti bentuk dalam pikiran tersebut. Yang dimaksud adalah apabila kita menginginkan sesuatu, kita tanamkan dalam pikiran dan Anda gambarkan dengan keyakinan penuh, kemudian zat orisinil akan merespon Anda dan mulai menciptakan bentuk seperti yang Anda pikirkan. Nah, arti kata atau kalimat di atas adalah cara-cara yang akan Anda pelajari dalam video ini. Sekali lagi kami ingatkan Anda untuk menonton video ini sampai habis, agar Anda dapat memiliki pemahaman yang utuh tentang ilmu menjadi kaya. Simaklah video ini dari bagian pertama hingga selesai. Jangan lupa subscribe dan like, serta share. Bila Anda merasa ini untuk Anda terinspirasi untuk menjalankan panduan yang diberikan oleh video ini. Baiklah pemirsa, kita sampai pada bab kelima, yaitu meningkatkan hidup. Pertama, Anda harus menyingkirkan sisa-sisa pemikiran lama bahwa ada kekuatan yang menghendaki Anda harus miskin, atau ada dari faktor eksternal yang membuat Anda tetap dalam kemiskinan. Zat cerdas yang sedang kita bicarakan ini adalah untuk semua, ada pada semua orang, berlaku untuk semua orang, dan hidup di dalam kehidupan semua orang, serta tinggal di dalam diri semua orang. Ini adalah zat cerdas. Zat cerdas ini hidup.
Menjadi zat yang hidup secara sadar, zat ini memiliki keinginan alami dan melekat, yaitu untuk meningkatkan kehidupan setiap manusia. Setiap makhluk hidup harus senantiasa meningkat hidupnya. Kehidupan cenderung berkembang dengan sendirinya. Contohnya, sebuah benih jatuh ke dalam tanah, kemudian muncullah aktivitas kehidupan dengan menghasilkan 100 benih lagi, dengan menggandakan dirinya sendiri, dan terus berlanjut. Itu terus berlanjut. Kecerdasan memiliki tugas untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan. Setiap hasil pikiran satu akan menghasilkan pemikiran yang lain. Kesadaran terus berkembang. Setiap fakta yang kita pelajari menuntun kita untuk mempelajari fakta-fakta yang lain. Pengetahuan terus berkembang. Setiap bakat yang kita kembangkan mengingatkan kita pada keinginan untuk mengembangkan bakat yang lain. Kita adalah subjek dari kehidupan yang terus bergerak. Mencari ekspresi selalu mendorong kita untuk mengetahui lebih banyak, melakukan lebih banyak, dan menjadi lebih banyak. Untuk mengetahui lebih banyak, melakukan lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, kita harus memiliki lebih banyak. Kita harus memiliki sesuatu untuk digunakan sebagai tools atau sebagai alat. Karena itu, dalam kita belajar dan bertindak, kita harus selaras dan serasi dengan ilmu menjadi kaya agar kita bisa hidup lebih banyak lagi. Keinginan atas kekayaan adalah kapasitas untuk mencapai kehidupan yang lebih berkualitas. Tapi, kadang keinginan tidak terekspresikan untuk segera menjadi tindakan. Padahal, keinginan adalah daya dorong untuk mewujudkannya, yang menyebabkan Anda bergerak untuk memiliki uang lebih banyak, sama halnya seperti tanaman yang tumbuh dan akarnya merambat kuat untuk memenuhi kebutuhan bertumbuh. Itu adalah kehidupan, mencari pemenuhan kebutuhan yang lebih untuk terus bertumbuh dan meningkat. Makhluk hidup harus tunduk kepada hukum yang melekat pada kehidupan ini. Meresap dengan keinginan untuk hidup lebih banyak, itulah sebabnya mengapa ia perlu menciptakan sesuatu. Zat yang kuasa ingin lebih hidup di dalam diri Anda, karena ia ingin Anda memiliki semua hal yang dapat ia gunakan. Merupakan keinginan yang maha kuasa bahwa Anda harus menjadi kaya. Dia ingin Anda menjadi kaya karena dia dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih baik melalui Anda. Jika Anda memiliki banyak hal yang bisa digunakan olehnya untuk berekspresi, dia dapat hidup lebih banyak di dalam diri Anda, membuat Anda memiliki kendali yang lebih baik atas kehidupan. Alam semesta menginginkan Anda memiliki semua yang Anda inginkan. Alam bersahabat dengan rencana Anda. Semuanya secara alami digunakan untuk manusia. Tetapkan pikiran Anda bahwa semua ini adalah benar adanya. Namun, yang paling penting, bahwa tujuan Anda harus selaras dan harmoni dengan alam dan kehidupan. Anda tidak boleh melakukan kerusakan alam dan kerusakan kehidupan untuk menjadi kaya. Dan Anda pasti menginginkan kehidupan nyata, bukan sekedar kesenangan semu atau kepuasan sensual. Hidup adalah suatu fungsi, dan setiap individu benar-benar hidup ketika dia melakukan setiap fungsinya dengan baik dan benar, baik itu fisik, mental, dan spiritual. Anda tidak ingin menjadi kaya hanya untuk kesenangan mental, untuk memuaskan ambisi, untuk lebih cemerlang dari yang lain, untuk menjadi terkenal. Mungkin semua itu benar dan sah-sah saja. Tapi, orang yang hidup hanya untuk kesenangan saja, hanya akan memiliki sebahagian kehidupan, dan dia tidak akan mendapatkan sebahagian yang lain. Anda tidak ingin kaya hanya untuk kebaikan orang lain, atau mengancam keselamatan Anda sendiri untuk keselamatan orang lain, atau mengalami kegembiraan sebagai dermawan dengan melakukan pengorbanan. Kesenangan jiwa hanyalah sebagian dari hidup, dan mereka tidak lebih baik atau lebih mulia daripada
kebahagiaan yang lainnya. Anda ingin menjadi kaya agar Anda dapat makan, minum, dan bergembira pada saatnya. Agar Anda dapat mengelilingi diri Anda dengan hal-hal yang indah, melihat negeri yang jauh, memberi makan pikiran Anda, dan mengembangkan kecerdasan Anda, agar Anda dapat mencintai pria atau wanita dan melakukan hal-hal baik dan dapat memainkan peran yang baik dalam membantu masyarakat dalam menemukan kedamaian dan kemakmuran. Anda harus ingat bahwa altruisme atau pengorbanan diri yang ekstrim tidak lebih baik dan tidak lebih mulia dari kekikiran yang ekstrim. Keduanya adalah sebuah kesalahan. Singkirkan gagasan bahwa Tuhan ingin Anda mengorbankan nyawa untuk orang lain, dan bahwa Anda dapat mengamankan kebaikannya dengan melakukan pengorbanan atau mengorbankan orang lain. Tuhan tidak membutuhkan hal semacam itu. Apa yang Maha Kuasa inginkan adalah Anda harus memanfaatkan diri Anda untuk diri Anda sendiri dan untuk orang lain. Dan Anda dapat membantu orang lain lebih banyak dengan memanfaatkan diri Anda sendiri daripada dengan cara membuat sesuatu pengorbanan atau ritual yang sia-sia. Anda dapat memaksimalkan diri Anda hanya dengan menjadi kaya. Sudah benar dan patut dipuji bahwa Anda harus memberikan pemikiran yang utama dan upaya terbaik Anda untuk memperoleh kekayaan. Ingat, bagaimanapun bahwa keinginan Zat Maha Kuasa adalah untuk semua, dan pergerakannya untuk memenuhi lebih banyak kehidupan bagi semua. Ia tidak dapat dibuat bekerja untuk mengurangi nyawa bagi siapapun, karena ia sama-sama dalam semuanya untuk mencari kekayaan dan kehidupan. Zat cerdas akan membuatkan sesuatu untuk Anda, tetapi tidak akan merampas sesuatu dari orang lain, lalu memberikannya kepada Anda. Anda harus menyingkirkan pikiran tentang persaingan. Anda harus menciptakan, bukan bersaing untuk apa yang sudah dibuat. Anda tidak perlu mengambil apapun dari siapapun. Pemirsa, Anda tidak perlu mengambil apapun dari siapapun. Ketika Anda bertransaksi, Anda juga tidak perlu melakukan tawar-menawar yang sengit dan menampakkan Anda menjadi seorang yang kikir. Anda tidak harus menipu atau memanfaatkan orang lain. Anda tidak perlu membiarkan pria atau wanita manapun yang bekerja untuk Anda dengan upah yang kurang dari yang semestinya dia dapatkan. Anda tidak harus ngiler dan iri dengan properti atau milik orang lain, atau melihatnya dengan pandangan cemburu. Karena begini pemirsa, Anda dapat memiliki semua yang dimiliki oleh orang lain tanpa mengambil hak milik orang lain. Anda harus menjadi pencipta melalui pikiran Anda, bukan menjadi pesaing. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ketika Anda mendapatkannya, mungkin orang lain boleh memiliki lebih dari yang dia miliki saat ini. Karena kesenangan dan kekayaan adalah untuk semua orang. Kekayaan yang diperoleh dengan persaingan tidak sehat tidak pernah memuaskan dan langgeng. Bisa jadi menjadi milik Anda hari ini dan besok sudah lenyap. Ingat, jika Anda ingin menjadi kaya dengan cara ilmiah dan pasti, Anda harus meninggalkan sepenuhnya pemikiran tentang kompetitif. Anda tidak boleh berpikir bahwa persediaan dan kesempatan terbatas bagi Anda dan bagi orang miskin. Segera setelah Anda mulai berpikir bahwa semua uang sudah terparkir dan dikendalikan oleh para bankir dan konglomerat, dan Anda harus mengerahkan diri untuk protes dan demo, memperjuangkan keadilan, untuk menghentikan proses ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Pada saat itu, Anda akan jatuh ke dalam pikiran kompetitif. Kekuatan Anda untuk menggerakkan penciptaan hilang untuk sementara waktu. Dan yang lebih buruk, Anda mungkin akan menahan gerakan kreatif yang telah Anda lakukan sebelumnya. Ketahuilah bahwa ada emas bernilai billion dolar yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan di bumi yang belum terungkap. Dan ketahuilah bahwa jika tidak ada sesuatu, akan terus dibuat oleh zat berpikir
untuk memenuhi kebutuhan hidup semua orang. Ada banyak kesempatan menjadi kaya bagi Anda jika Anda tahu caranya. Ketahuilah bahwa uang yang Anda butuhkan akan datang. Bahkan jika perlu, ribuan orang akan mengantarkannya kepada Anda esok hari. Mereka bisa jadi para konsumen Anda. Jangan pernah melihat kesempatan yang kelihatan oleh mata. Lihatlah, selalu kekayaan tak terbatas dalam zat tak kasat atau tak kasat mata. Dan dia tahu bahwa itu akan datang kepada Anda secepat Anda menerima dan menggunakannya. Tak seorang pun dapat menyembunyikan kesempatan yang terlihat dan mencegah Anda mendapatkan apa yang menjadi milik Anda. Jadi, jangan pernah membiarkan diri Anda berpikir bahwa semua kesempatan terbaik akan diambil sebelum Anda siap mendapatkannya. Kecuali jika Anda terburu-buru. Jangan pernah takut Anda akan kehilangan apa yang Anda inginkan karena orang lain. Karena orang lain mengalahkan Anda. Itu tidak mungkin terjadi. Anda tidak mencari apapun yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain punya jatah sendiri dan Anda punya jatah sendiri. Anda bisa menjadi penyebab apa yang Anda inginkan terciptakan. Semua dari unsur atau zat yang tak berbentuk di alam semesta ini. Serta kesempatan dan persediaan tidak terbatas. Kemudian, tetaplah berpegang teguh pada pernyataan yang sudah dirumuskan di bawah ini. Ada zat pemikir yang darinya segala sesuatu dibuat dan yang dalam bentuk aslinya meresap, menembus, dan memenuhi ruang-ruang alam semesta. Sebuah pikiran kepada zat pemikir ini menghasilkan sesuatu yang dicitrakan oleh pikiran tersebut. Manusia dapat membentuk sesuatu dalam pemikirannya. Dengan menanamkan pikirannya pada substansi tak berbentuk, dapat menyebabkan terciptanya hal yang dipikirkannya. Silakan subscribe, like, dan share. Teman-teman, terima kasih banyak. Jika ini bermanfaat untuk Anda dan memberikan inspirasi untuk Anda, dan Anda tertarik untuk mencoba metode menjadi kaya yang diajarkan oleh video ini bareng bersama kami, silakan Anda like, subscribe, dan share, serta klik loncengnya agar Anda bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, niscaya kesuksesan dan kekayaan menghampiri hidup Anda segera. Amin. Salam sukses tanpa batas.